Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Sekarang ini nampaknya Indonesia gelap memang. Gelap ini mau kemana? Katanya mau ke sana, di lapangan tidak jalan. Petanya mau kemana? Tidak jelas. Lalu muncullah tagar Indonesia gelap. Nah, mahasiswa melihat kegelapannya. Presiden Prabowo melihat yang terang. Kan biasa aja kan. Bagi mahasiswa, mesti disebutkan bahwa sekarang Indonesia ada dalam kegelapan supaya pemerintah berupaya untuk membuat Indonesia terang. Dan ketika semua ini dibuat, maka nggak akan ada yang namanya Indonesia gelap ini muncul. Kita cuma perlu itu. Dan itu semua nggak bisa terwujud karena setiap suara dari masyarakat itu dianggap penolakan, dianggap kritik, dianggap anti. Justru saya menyuarakan hal seperti ini dengan semua resiko yang nantinya muncul. Ada bentuk saya betapa saya sangat-sangat mendukung Indonesia ini menjadi negara yang baik. Dan kita masih ada pemerintahan. Dan salah satu bentuk dukungan adalah kritik yang objektif. Itu yang sulit dipahami oleh semua orang di dunia ini. Dukungan itu bukan pujian doang gitu. Nggak akan ada sesuatu itu bisa jadi besar tanpa dia mendapatkan kritik yang baik. Di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Kan keren. Indonesia di atas Jerman nih, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Jadi di 2050 Indonesia akan terang benderang. Logikanya supaya terang benderang mesti ada kegelapan dulu. Kan terangnya itu nanti tahun 2050 bukan sekarang. Jadi kita mulai mendeteksi psikologi Presiden Prabowo yang mulai merasa tersinggung karena dianggap Indonesia dalam kegelapan. Tapi logika Presiden justru menerangkan buat kita dalam keadaan kegelapan. Karena itu tugas Presiden untuk membuat Indonesia terang. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan? Ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Tapi persoalannya pemberlakuan efisiensi itu bukan berarti pemotongan anggaran semata. Anggaran yang sudah benar tidak harus dipotong. Anggaran yang sudah berjalan tidak harus ditiadakan. Karena kami ngasih makan gratis, maka anggaran ini harus dipotong. Bukan begitu efisiensi. Efisiensi itu untuk yang bagus-bagus, cari sumber-sumber produktif untuk membiayai. Kalau cuma mau ngasih makan gratis, lalu mengambil anggaran yang menyebabkan orang kehilangan lapangan kerja, di infrastruktur, di pendidikan, dan sebagainya, yaitu namanya bukan efisiensi. Selama tidak dari diri mereka sendiri yang membuat peraturan efisien ini melakukan sesuatu atas diri mereka sendiri, maka nggak akan ada masyarakat yang bisa apresiasi. That's it, as simple as that gitu loh. Selama kalau kita minta orang mengorbankan sesuatu, maka korbankanlah dulu diri kita sendiri. Sesimpel itu, itulah pemimpin, itulah wakil. Ini yang saya tidak, it's not rocket science gitu loh. Untuk paham, jadi nggak perlu pemerintah mikir formula kayak gimana pun. Kita butuh efisiensi, kita sepakat, kita butuh efisiensi. Ini as simple as political will. Yang tidak dirasakan masyarakat sama sekali. Karena ketika kita sedang susah-susahnya, semua elemen dari birokrasi itu sedang susah-susahnya. Kita lihat di televisi, sedang karaoke pejabatnya, di fasilitas yang mewah. How can be masyarakat bisa menerima itu? Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk paham hal-hal kayak gitu. Jadi jangan dibawa A, B, C, D. Tunggu. Kamu mau beres ini, kamu baru beres ini, kamu mau beres ini. Kami dukung. Tapi apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri sehingga kami tahu kamu melakukan ini untuk negara ini. Dan itu tidak, sekali lagi aku tekankan, tidak merugikan pejabat itu sama sekali. Mereka kehilangan mobil dinas, 0% kerugian yang mereka rasakan. Dan itu terjadi di semua negara. Memang kadang-kadang sulit orang yang sudah nyaman, ya kan, studi banding ke luar negeri, ya kan. Saya paham karena rakyat kita banyak yang, ya kan, banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Saya paham, tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Di luar negeri ya gitu-gitu aja. Once kita keluar negeri, kita bisa melihat menteri di transportasi umum. Kita bisa lihat wakil menteri membaur dengan masyarakat, tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas. Di Swedia itu, di negara-negara Skandinavia, atau di negara yang kita bisa bandingkan, Vietnam sekalipun. Tidak ada pejabat, tidak ada pemerintahan di seluruh dunia ini yang memfasilitasi pejabatnya lebih mewah dari Indonesia. Dan saya siap menanggung semua resiko atas apa yang saya omongin. Dan stand saya tetap sama. Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak, ya kan? Tapi kalau banyak orang hebat, kenapa? Bayangkan,
ketika pelantikan kabinet dibuat pemerintah baru naik. Hal pertama yang dilakukan government adalah melakukan efisiensi anggaran, tapi bukan untuk pelaksana umbi-umbian nih, istilah anak PNS dulu yang non eselon itu umbi-umbian, bukan untuk kegiatan operasional yang umbi-umbian atau ngambil jatah-jatah hal-hal yang emang benar-benar mereka. Aku sebagai ASN, dan sekarang bukan ASN lagi, aku udah ngerasain bagaimana jadi ASN di salah satu kementerian yang dianggap paling settle, dan itu pun nggak yang terlalu besar seperti anggapan masyarakat gitu. Cukup, tapi nggak akan bisa bikin kita punya rumah di tahunku Jakarta pun sulit gitu untuk asli, untuk cash atau segala macam. Artinya mereka itu punyanya segitu. Sekarang banyak hal-hal yang dipotong dari mereka, dan kita harus ngelihat mereka deh. Sementara di sisi yang lain kita ngelihat mobil patwal, ngawal mobil pejabat, Lexus yang harganya 3,8 M, kalau versi VIP-nya bisa sampai 4,2 M. Patwal 2 ngawal mobil pejabat di tengah kemacetan dan tidak ada pejabatnya. Tidak ada pejabatnya. Operasionalnya, fasilitasnya, tukang kebunnya, satpamnya, security-nya, kemewahan hotelnya yang berbeda dengan pelaksanaan yang lain. Itu tidak diganggu-gugat. Yang diganggu-gugat, yang selalu dibilang efisiensi adalah apa yang para PNS kecil ini, yang duit gajinya cuma tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, mereka yang ngerasain dampaknya. Bukan anggota legislatifnya, bukan menteri wamen, staf susnya, ini mereka. Mereka yang paling terdampak. Tidak ada pemotongan tunjangan untuk pejabat, tidak ada pemotongan hal-hal lain seperti itu yang kena, ya, yang selalu yang dibicarakan oleh PNS, saya sebut lagi umbi. Kami dapat THR nggak ya? Gaji 314 gimana ya? Ketakutan seperti itu yang terjadi. Bayangkan kalau ini kita shifting aja, cuman posnya sedikit. Pemerintah berhasil nunjukin political will yang bagus. Oke, kita butuh dana banyak karena kita mau buat sesuatu yang besar. Dan kita butuh melakukan ini. Karena kalau kita nggak bisa ngejar pertumbuhan ekonomi 6-7%, kita nggak akan pernah naik pendapatan per kapita 4.580 sampai ke 13.680. Makanya dibutuhkan satu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, hal langkah pertama adalah kita akan melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi fasilitas pejabat-pejabat mewah. Yang mana tanpa fasilitas itu kehidupan mereka udah enak. Tidak akan mengurangi apapun dari kehidupan mereka. RI 36 yang kemarin jadi masalah, tanpa mobil Lexus itu yang bahkan tidak ada di LHKPN, dia masih punya banyak lagi mobil lain yang bisa dia pakai gitu loh. Nggak mengurangi apapun. Political will-nya bagus, sentimen masyarakat bagus. Dan ketika misalnya, oh ternyata ini belum cukup nih, kita harus adjust ya PPN-nya, tax ratio kita tuh masih lemah loh. Tax ratio kita masih lemah loh. Masyarakat kita itu masih berada di sektor informal. Bagaimana kalau kita geser ke sini nih? Bisa nggak masyarakat bantu? Satu move aja. Nggak akan ada penolakan segitu besar ya. And then setelahnya apa? Makan siang gratis. Dibuat secara berkala gitu. Nggak yang langsung berat. Tapi dimulai dari daerah terluar misalnya. Yang emang benar-benar butuh. Itu kan nggak perlu kita singkirkan kan. Ya, makan siang gratis itu bukan satu program yang sejelek itu. No. Ya, itu dilakukan banyak di negara. Tapi dimulai dari daerah-daerah terluar Indonesia. Yang emang benar-benar butuh, disesuaikan. Nggak dibikin rantai birokrasinya sepanjang itu, disesuaikan. Misalnya daerah yang benar-benar nggak ada apa-apa, dibuat dapur umum di sana langsung kayak gitu. Selama itu diberitakan, diinformasikan dengan benar, masyarakat tahu, oh duit gue dipakai dengan benar. Ini kita masih bicara program yang exactly sama. Dan ketika semua ini dibuat, maka nggak akan ada yang namanya Indonesia gelap ini muncul. Kita cuma perlu itu.